Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di webinar Zoom Tanya Jawab untuk membership. Nah, seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan eh, ya berbincang, ngobrol, tanya jawab seputar perpajakan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu teknisnya. Untuk itu silakan bagi yang ingin bertanya seputar perpajakan, kita akan berdiskusi di sini. Dan disclaimer, apa yang saya sampaikan di sini bukan pendapat em, yang tidak mewakili instansi tempat saya bekerja dan bukan sebuah saran dari profesional gitu ya, murni dari pendapat pribadi saya. Silakan, bagi yang mau bertanya terlebih dahulu. Mungkin untuk memantik diskusi, em, tadi sempat hari ini kayaknya ya dua dua 1 2 hari ini web e-faktur sepertinya sedang ada gangguan dan juga e-fakturnya kayaknya memang lagi proses apa sinkronisasi data dan sepertinya sih hari ini sudah barusan sepertinya sudah mulai lancar kembali untuk web e-fakturnya ya. Em, nah, cuman tadi untuk apabila misalkan bagi yang masih gangguan, biasanya sih ini solusi ini dipakai misalkan kalau web e-fakturnya bermasalah ya. Nah, sesuai dengan yang ada di tweetnya Kering Pajak tadi, jadi kalau ada gangguan, misalkan nanti ya ada gangguan lagi gitu, misalkan terkait dengan web e-faktur, itu caranya adalah yang pertama bisa clear eh, apa ya namanya, clear cache dan cookiesnya ya di di browsernya. Kemudian yang kedua bisa setting ulang sertifikat elektronik di browser. Jadi misalkan biasanya kan kita pakainya yang apa namanya Chrome ya, Google Chrome. Nah, pastikan sertelnya itu sudah kita install di sana. Atau kalau misalkan eh, sudah gitu ya, silakan dipastikan lagi diinstal ulang lagi. Tapi yang lama dihapus aja gitu ya, di remove, diganti dengan sertifikat yang baru. Itu yang kedua ya. Atau misalkan ketika dicek dicek aja expirednya Sertel itu kira-kira kapan? Karena Sertel itu expirednya itu adalah 2 tahun dari sejak pengajuan. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah ternyata sudah expired, maka mau nggak mau harus ajukan ulang. Nah, untuk pengajuannya sendiri, kalau dulu ya waktu pas pandemi itu ada menu di Innovanya terkait dengan perpanjangan sertifikat elektronik. Nah, ternyata pas terakhir dicek kemarin, fitur itu sudah nggak ada. Jadi, untuk sekarang berarti ketika misalkan Bapak Ibu mau mengajukan sertifikat elektronik ya, mengajukan maupun memperpanjang sertelnya itu harus datang ke KPP terdaftar gitu. Kemudian tadi ketika sudah kita install sertifikat elektroniknya di browser, em, pastikan hanya satu sertel eh, yang terinstall di browser kita ya untuk satu WP yang sama. Kemudian tutup browser dahulu setelah setting sertel tadi, kemudian buka browser kembali. Jadi kayak ya kita restart gitu ya. Kita restart aja browsernya atau kita tutup aja. Kemudian atau cara yang keempat di sini adalah kita bisa login ke web e-faktur dengan menggunakan mode incognito ya atau mode penyamaran em, di Firefox gitu atau coba-coba aja ganti browser ya misalkan kalau Chrome nggak bisa ganti ke Firefox, kalau Firefox nggak bisa coba ganti ke Edge atau ke Opera atau ke Safari misalkan seperti itu kurang lebih yang ini ya. Nah untuk misalkan gambarannya seperti apa gitu ya, saya akan coba ini. Kalau yang pertama tadi yang clear 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 cache dan cookiesnya ya itu biasanya di sini di apa namanya di setting dulu ya di bagian setting kemudian em, search aja di sini searchingnya clear
Atau di sini. Nah, di sini ada deleting browsing data ya. Nah, ini kita bisa klik, kemudian tinggal kita cookies-nya ini sama ininya kita delete datanya gitu ya. Misalkan seperti itu. Cuman memang kalau misalkan kita hapus ini, kadang-kadang ya data-data password yang biasa kita ini apa biasanya kalau yang sudah login gitu ya otomatis jadi logout kembali ya gitu. Em, apa paling itu sih kalau kalau misalkan kita harus hapus cookies sama cache-nya ini ya gitu. Kemudian tadi bisa juga pakai metode incognito ya. Jadi misalkan di sini kita pakai ini ya, klik klik profilnya ini, kemudian kita bisa pakai em, apa atau di Chrome-nya langsung ya, di Chrome-nya klik kanan gitu, kemudian new incognito mode. Nah ini atau kalau bahasa Indonesia berarti mode apa ya, mode penyamaran ya. Incognito mode di sini. Nah, ini baru kita login lagi ya. Misalkan kita coba web e-faktur. Oke, sepertinya memang lagi masih masih agak berat. Oh, seperti memang masih agak berat ya. Ini jadi oke, dicoba-coba aja lagi. Nah, jadi pastikan ini sudah terinstall sertifikat elektroniknya ya. Nah, untuk mengetahui sertifikat elektronik itu ya ada di sini ya. Em, apa ya tinggal kita cari aja di sini kalau bahasa Inggrisnya berarti ya sertifikat ya certified certified oke di sini security terus manage sertifikat ini ya manage sertifikat nah di sini ya pastikan sudah ada satu nih sertifikatnya gitu ya yang jadi kalau misalkan ini kita coba remove dulu dan pastikan ini ya. Nah, expirednya kan ada di sini ya. Misalkan expirednya itu di sini tanggal 24 em, 24 Agustus 2024. Artinya tinggal 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi ini sudah expired. Nah, pastikan sebelum expired itu kita sudah mengajukan permohonan perpanjangan terlebih dahulu. Nah, kalau tadi ya misalkan kita juga bisa otak-atik juga, kita coba remove dulu, baru nanti kita impor lagi ya, seperti itu. Itu juga bisa dilakukan. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu tadi ya, solusi yang ditawarkan oleh kering pajak ya, mengenai kalau misalkan terjadinya eh, pas kebetulan web e-faktur itu tidak bisa diakses. Gitu. Nah, silakan apabila sudah ada pertanyaan boleh disampaikan. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Pak, malam Pak Faris. Ya, silakan. Pak, tadi saya ke KPP ini Pak ceritanya. Saya Mm-mm. karena itu kan nggak bisa-bisa pakai. Terus dicoba di sana. Memang susah sih. Saya bilang mungkin salah ini ya, salah salah apa? Salah servernya atau apa gitu. Mm-mm. Enggak Bu, kata dia kalau passwordnya udah bisa masuk, kata dia udah bisa masuk, udah bisa buka. Cuman dia nggak mau tampil gitu Pak. Terus lama sih Pak, udah hampir setengah jam gitu ya. Saya tunggu Mm-mm. muter-muter gitu. Akhirnya tampil nih Pak. Udah, Iya. saya bisa proses. Udah oke-oke semua, tinggal lapor nih Pak. Mm-mm. Bisa nih Pak. Iya, Pusing saya. iya, kayaknya emang emang itu sih. Ya, semoga aja kan ini tanggal 30 ya. 30 Iya, untuk masa Juni kan berarti maksimal besok tanggal 31 ya. iya. Jadi ya semoga aja paling nggak malam ini atau besok itu sudah beres sih gitu. Ibunya sih bilangin tadi karena memang servernya gangguan gitu Hmm, kan. Terus saya ya. bilang, Bu kan besok terakhir. Kalau seandainya terakhir besok tetap nggak bisa, saya telat lapor dong Bu. Iya, kata dia. Terus saya kena denda dong Bu. Iya, kata dia. Enak banget ya. Denda. Nah, masalah denda itu kan sebenarnya yang menerbitkan itu AR ya. Sementara ini AR Iya, yang menerbitkan. Jadi paling nanti kalau pas misalkan besok ternyata masih error berjamaah sih kayaknya ada instruksi sih, ada instruksi atau mungkin kayak semacam edaran gitu untuk internal bahwa
untuk masa PPN masa Juni mungkin tidak diterbitkan STP gitu ya, atau dianggap tidak telat misalkan gitu. Oh, Kemungkinan iya. seperti itu ya kalau memang Oke. besok masih masih terjadi. Cuman tadi katanya sore ini sudah ada beberapa yang berhasil. Mungkin tidak semuanya langsung ya, bisa jadi bertahap. Insya Allah besok, semoga besok pagi udah mulai lancar kembali. Amin, amin. Ya, makasih ya Pak. Sama dari Bapak Irsad, untuk perpanjangan shuttle memang sudah tidak bisa lagi mengajukan secara online ya. Eh, Setahu saya iya. Jadi tetap sekarang ini mungkin eh, apa di beberapa KPP saya nggak tahu ya apakah masih bisa apa enggak. Cuman kalau menurut edarannya itu untuk sertel pengajuan maupun perpanjangannya itu tetap harus datang ke KPP karena eh, yang online kemarin kan memang itu untuk force majeure kan ya untuk karena dia ada COVID makanya eh, dilayani secara online. Cuman berhubung COVID-nya itu sudah dicabut, eh, ya balik lagi ya ke layanan biasanya, itu harus ke datang ke KPP. Ada lagi, silakan. Selamat malam, Pak. Malam. Izin bertanya terkait transaksi dengan bendaharawan. Mm-mm. Semisal ada transaksi dengan bendahara sebesar 11.100.000 itu sudah termasuk PPN. 11 juta. 11.100.000 sudah termasuk PPN. Oh Harga ya, tersebut sudah oke. termasuk PPN. Nggih. Untuk perhitungan perpajakannya itu bagaimana nggih kalau dengan bendaharawan? Terima kasih, Pak. Baik. Oke, kita coba simulasi ya bendara ya. Dari Jawa ya berarti ya. Oke. Oke. Kalau bendara itu kan biasanya berarti PPh pasal 22 dan PPN ya biasanya ya. Kalau terkait pembelian barang, kalau jasa itu berarti ya 23, kalau konstruksi berarti PPh final. Kita coba bikin simulasinya. Misalkan tadi ya, eh harganya ya, eh, misalkan misalkan ini em, Ini pembelian barang, Pak. pembelian barang ya. Oke, berarti pasal 22 ya. Eh Penjual. Ini pembeli. Oke, pembelinya itu misalkan dinas ya, dinas pemerintah atau kalau sorry instansi pemerintah ya, IP sekarang instansi pemerintah. Oke, kemudian penjualnya itu misalkan orang pribadi atau badan, Badan, Pak. badan misalkan CVA gitu ya, misalkan. Nah, ini transaksinya pembelian barang. Nah, berarti pertama, berarti kan kalau untuk pajaknya sendiri, berarti dia ini terutangnya pertama berarti terutang PPh pasal 22 yang dipungut ya IP. IP itu instansi pemerintah ya. Saya bikin singkatan di sini. Tuh. Kemudian tarifnya berapa? Tarif PPh 22 itu sebesar 1,5% untuk transaksi di atas 2 juta ya. Gitu. Artinya tadi kan nilainya tadi 11 juta ya, 11.100.000 ya. Iya, betul, Pak. Oke, misalkan 11.100.000. Sudah termasuk PPN ya. Iya, betul. Sudah termasuk PPN. Oke, nah berarti eh, untuk menghitung berapa PPh pasal 22 yang akan dipungut nanti adalah kita cari DPP-nya dulu. Tadi kan, sorry, ini tadi transaksi, oke, 11 juta. Nah, untuk DPP-nya ini kan sudah termasuk PPN ya, maka kita harus cari tahu dulu berapa eh, da-
harga sebelum PPN. DPP itu dasar pengenaan pajak ya. Nah, dengan aturannya sekarang untuk mencari DPP itu rumusnya adalah sama dengan 100 sorry. Ini kali 100 dibagi 111. Artinya di sini DPP-nya berarti 10 juta. Kemudian PPh 22 itu kan tadi tarifnya adalah 1,5%. Artinya di sini PPh 22-nya adalah sebesar yang kita kalikan dari DPP-nya ya. Jadi di luar PPN. Jadi 10 juta kali 1,5%. Artinya pajak yang nanti akan dipungut oleh bendahara adalah sebesar 1.500.000 rupiah. Atau dipotong ya di sini ya. Nah, berarti nanti nilai yang akan diterima oleh si CVA ini berapa? Berarti yang nanti akan diterima bersihnya berarti biasanya itu setelah dikurangi dengan PPh 22. Jadi yang nanti akan diterima adalah yang ini, 10 juta dikurangi 150.000. Segini. Nah, yang PPN-nya, kan ini ya, berarti kalau untuk mencari PPN, itu ya, PPN itu berarti sama ya, ini dibagi dengan, dikalikan 100, dibagi 11 ya. Kok 11 sih? Dikali tadi 111. Oh, ini 111. BPN itu berarti, 100 dibagi 111, Pak. gimana maaf? 100 dibagi 111. 100 dibagi 111, bener ya? Tapi harusnya Iya, sama. 100 per 111. 11 Serat- juta 100 dikali 100 per tapi ini 111. nilai PPN-nya ya. Gimana caranya supaya saya bisa dapat angka 1,1? Kali 11 bagi 111. 100 berapa ya? Saya lupa lagi. 100 dibagi 111. Atau ini 11 dibagi 1,11 sih. 11, 100, Pak. ini 100. Per 111. Iya. Ini, Iya. jadinya 10 juta. 11 per 111, Pak. Berapa, maaf? 11 per 111. 11, oh, 11 per 111 gini ya. Oh iya, oke Ya. oke. Makasih. Eh, oke, jadi ini kalau untuk mencari nilai PPN-nya ya, ini adalah nilai yang sudah termasuk PPN. 100 dibagi. Oke, nah, kurang lebih berarti seperti ini ya, kalau ada transaksi dengan bendahara pemerintah. Tapi kalau misalkan kita di sini penjual itu memiliki SKB, misalkan ada keterangannya ya, bukan SKB maaf. Eh, jika WP memiliki suket PP 55 ya, surat keterangan PP 55 yang menyatakan bahwa dia adalah WP UMKM, maka nanti instansi pemerintah ini tidak memotong pasal 22. Tapi yang dipotong apa? Kalau misalkan ini tidak pakai suket ya, eh, jika WP tidak memiliki suket. Suket itu surat keterangan ya. Nah, jika memiliki suket, berarti DPP-nya tadi sama di sini. Nah, jika dia memiliki suket, maka IP ini, instansi pemerintah ini harus motong ya PPh UMKM. Sebesar berapa? 0,5%. Jadi dia yang motong. Kan normalnya itu PPh UMKM itu kan store sendiri ya. Store sendiri eh, apa baru dilaporkan di SPT, SPT tahunan nanti. Tapi berhubung dia punya rekanan pemerintah di sini dan dia memiliki suket, maka suket ini berfungsi supaya dia tidak dipotong pasal 22 gitu.
Karena apa normalnya, transaksi normalnya, ketika dia tidak memiliki suket, maka bendahara tadi wajib memotong pasal 22 plus menyetor PPN di sini. Nah, berhubung dia memiliki suket PP 55 yang menyatakan bahwa dia UMKM, maka bendahara oke, tolong tunjukkan dong kamu punya suket apa enggak gitu. Oh, saya punya Pak. Oke. Nah, ketika dia punya suket, maka dia nanti akan dipotong sebesar ini, 0,5%. Artinya nanti take home pay dia, THP dia ketika yang nanti akan diberikan ya oleh si bendahara adalah sebesar ini dikurangi ini. Tuh. Nah, kalau PPN-nya gimana? Yang 11, yang 1.100.000 ini yang setor adalah bendahara. Bendahara yang setor dan menggunakan eh, NPWP instansi pemerintah ya gitu. Jadi bukan lagi menggunakan NPWP si rekanan, bukan lagi menggunakan yang CVA ini, tapi penyetoran PPN itu akan menggunakan NPWP yang instansi pemerintah. Um, Nah, kalau yang ini UMKM itu eh, akan menggunakan kalau ini kalau nggak salah em, ini ya apa namanya NPWP-nya NPWP si WP UMKM gitu. Kemudian pemotongannya kodenya itu kalau dia pakai kode billing ya, bikin kode billing ini karena dia sifatnya pemotongan, kodenya adalah 41128 terus kodenya adalah 423. Kalau normal itu 420. Tapi kalau store sendiri ya, store sendiri 420. Tapi kalau dipotong oleh instansi pemerintah atau oleh eh, perusahaan lain gitu, maka kodenya adalah ini 4423. Kurang lebih seperti itu, Ibu siapa tadi? Ibu Isma ya? Ya, oke. Terima kasih, Pak. Oh ya, maaf, mau tanya lagi. Berarti untuk tarif PPh dua ini berarti memang penghasilannya CVA tadi nggih, yang dipungut oleh instansi pemerintah. Seperti itu nggih, Pak? Benar-benar. Berarti untuk eh, penyetornya nanti yang PPh dua-duanya sinten nggih? Yang menyetorkan yang ini instansi pemerintah. Jadi si si kewajibannya si CVA itu cuman bikin faktur. Jadi si CVA ini nanti akan bikin faktur karena kan plus PPN ya. Nah, kode fakturnya sendiri itu eh, ini ya. Jadi kewajiban dari CVA itu pertama ya bikin faktur kode 02 instansi pemerintah ya gitu. Kemudian eh apa yang kewajiban ini kewajiban IP instansi pemerintah yang pertama adalah ya setor PPN ya. Jadi yang setor itu adalah yang PPN pemerintahnya yang 1,1 ini. Kemudian yang kedua juga setor PPh 22. Kemudian mereka juga harus lapor SPT unifikasi ya, unifikasi IP ada eh, unifikasi IP-nya. Nah, kalau yang ini apakah perlu lapor unifikasi? Nggak perlu. Gitu. Jadi cukup nanti eh, simpen bukti potongnya ini saja. Jadi kalau yang ini haknya ya, hak CVA tadi potong PPh 22 atau yang UMKM ya, yang ini tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah Bupot PPh 22 itu dapat di SPT tahunan CVA. Kurang lebih seperti ini ya hak dan kewajibannya. Oh, iya, Pak. Terima kasih. Maaf, Terus, mau tanya sekali lagi. mhm, Berarti untuk bukti potongnya, berarti nanti saya mendapatkan billing PPN serta PPh, serta mendapatkan bukti setor PPN dan PPh seperti itu, nggih? harusnya dapat, iya. Tapi kalaupun nggak dapat, ya sebenarnya nggak ada ini juga ya. Paling ya nanti minta tolong ke KPP-nya supaya
dilacak apakah atas pembayaran ini sudah dibayarkan atau tidak gitu. Hmm. Tapi kalau memang bisa didapatkan lebih bagus gitu. Paling tidak Oh, NTPN-nya kita dapatkan gitu. gi- Pak, waktu itu saya mendapatkan billing sama bukti setornya, tapi setelah ditanyakan bukti potongnya, katanya mereka nggak buat bukti potong. Itu bagaimana, Pak? Karena mereka, ya, karena eh, mereka bukti pungut ya. Kalau pasal 22 itu setahu saya bukti pungut ya. Jadi em, SSP itu dianggap sebagai bukti pungutnya. Oh, berarti sudah benar ya yang mereka berikan. Berarti untuk billing serta bukti setornya, bukan bukti Benar. potongnya pada dua-duanya. Ya, bukti store itu dianggap sebagai bukti pungut atau iya bukti pungut ya gitu. Oh, seperti itu, Sama, maaf Pak, annual tahun kemarin saya juga pernah dapat, tapi untuk PPh dua ini berarti kan sifatnya dapat dikreditkan di SPT Hmm, PPh tahunan. iya. Lah karena waktu itu belum tahu, jadi untuk bukti pungut tersebut tidak saya apa-apakan di Mm-mm. tahun 2023 kemarin. Nah, kalau misalkan itu gimana Pak? Apakah bisa dikreditkan di tahun 2024 nanti atau bagaimana? Kalau dikreditkan di tahun 2024 nggak bisa. Paling kalau kalau masih mau minta dikreditkan ya berarti pembetulan SPT 2023 kreditkan di situ. Tapi ada konsekuensi pembetulannya jadi akan lebih bayar. Oh, berarti tetap pembetulan di tahun yang memang itu ya transaksi Pak. Iya, karena bukti eh, bukti potong itu dapat dikreditkan di mana bukti potong itu dibuat. Oh, oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, silakan. Ada lagi? Ini terkait PPh 22 ya. Jadi tadi ya, jadi kalau misalkan ada bukti potong yang terlewat, misalkan katakanlah kita terima eh, misalkan 20 gitu ya, 20 bukti potong. Tapi yang kita terima gitu atau yang kita laporkan di SPT hanya 15. Nah, 10 yang limanya gimana? Ya sebenarnya itu hak ya, bukti potong itu hak untuk mengkreditkan. Nah, cuman kadang-kadang orang takut kalau mengkreditkan itu akan jadi lebih bayar gitu. Makanya mereka tidak kreditkan. Sebenarnya itu hak mau dipakai atau tidak itu silakan. Asalkan penghasilan yang diterima dari bukti potong itu dilaporkan. Jadi tetap dilaporkan, penghasilannya wajib dilaporkan, tapi bukti potongnya itu bisa dikreditkan, bisa juga silakan untuk tidak dikreditkan. Gitu. Boleh tanya Pak? Silakan Ibu Willy. Eh, ini kan tahun 2025 besok kan jatah untuk saya apa badan di tempat saya ini kan habis ya Pak, udah 3 tahun ya. Nah Oke. itu untuk di Januarinya saya kalau nggak setor PPh 25-nya itu nggak apa-apa ya Pak, nggak ngangsur gitu. Nggak apa-apa, karena memang aturannya bagi badan yang tahun pertama peralihan ya, peralihan dari UMKM ke mekanisme biasa yang pasal 25 biasa itu memang diperbolehkan untuk tidak mengangsur pasal 25 terlebih dahulu. Jadi bisa saja, maksudnya boleh-boleh saja tidak melakukan penyetoran pasal 25. Tapi kalaupun mau menyetorkan pasal 25-nya dipersilakan. Tapi konsekuensinya harus sama setiap bulan. Karena kan pasal 25 kan memang itu sifatnya angsuran ya. Yang namanya angsuran itu pasti harus sama setiap bulannya gitu. Jadi boleh nol, boleh juga misalkan oke deh biar nanti saya di SPT tahunnya tidak terlalu besar, ya sudah silakan coba hitung-hitungan dari tahun lalu kira-kira berapa omsetnya, labanya berapa, setelah dihitung-hitung PPh pasal 25 saya ketemu katakanlah 2 juta, ya sudah silakan diangsur 2 juta per bulan di tahun depan misalkan gitu. Untuk meringankan beban di SPT tahunannya nanti. Tapi kalaupun tidak mengangsur pasal 25 juga tidak masalah. Gitu. Perlu lapor nggak itu Pak kalau kita nggak ngangsur? Eh, pasal 25. Iya. Em, untuk saya coba nanti pastikan ya. Sekarang kalau dulu kalau tidak store harus lapor ya. Cuman sekarang pasal 25 itu tidak harus store dan tidak harus lapor deh pada saat dia tidak store. Sebentar ya, saya search dulu aturannya. Iya.
Oke, di sini angsuran PPh pasal 25 nihil, wajib pajak tidak perlu lapor. Oke, itu ada di PMK 99 tahun 2018. Saya cek lagi apakah ini masih berlaku atau tidak. PMK 99 2018. Statusnya masih berlaku. Iya, jadi untuk saat ini masih berlaku aturannya itu ada di pasal 10 di sini ya kita coba. Ini saya ambil sumbernya dari DDTC. Oke, angsuran pasal 25 nihil, wajib pajak tidak perlu lapor SPT masa. Nah, di sini di pasal 10 ayat 4 PMK 99 menjelaskan wajib pajak yang dikecualikan dari lapor SPT 25 adalah yang memiliki angsuran pasal 25 nihil. Oke, seperti ini. Terus hal ini untuk merespon pertanyaan em, apa seorang wajib pajak bertanya mengenai kewajiban pelaporan SPT masa 25 dalam hal telah mendapatkan persetujuan pengurangan angsuran pasal 25 menjadi nihil. Oh, oke. Jadi awalnya itu si wajib pajak ini dia ada setoran pasal 25, kemudian dia mengajukan permohonan pengurangan ya, permohonan pengurangan angsuran pasal 25, mungkin dari yang awalnya katakanlah bayar 5 juta menjadi nihil gitu ya. Nah, dengan nihil itu apakah dia tetap wajib lapor atau tidak? Nah, ternyata di sini jawabannya adalah tidak perlu eh, lapor ya, tidak Tidak perlu perlu lapor dan lapor. tidak perlu bayar berarti. Aturannya ada di sini Bu ya, PMK 99 PMK 99 2018. 2018. Berarti kalau emang dari awal memang udah nggak ada, berarti emang nggak usah lapor dulu ya Pak. Maksudnya gini, kita nggak usah di awalnya itu kita nggak usah ngasih pemberitahuan ke DJP bahwa ke KPP-nya gitu bahwa kita nggak nggak mau angsur 25 gitu. Oh Nggak perlu ya Pak? enggak. Setahu saya nggak perlu ada pemberitahuan gitu. Cuman yang harus diperhatikan kadang-kadang ini kebalikannya gitu. Jadi misalkan gini, eh, SPT 2023 ya, karena di kantor saya banyak. Jadi SPT 2023 itu dia lapor SPT-nya kurang bayar misalkan. Katakanlah kurang bayarnya itu 10 juta misalkan. Nah, kemudian dia juga mencentang angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Artinya dia mendeklar bahwa dia ada angsuran PPh pasal 25 tahun 2024. Dia mendeklar di situ. Dia mengangsurnya katakanlah 500.000 misalkan. Gitu. Nah, ternyata setelah dicek oleh AR-nya gitu ya, ternyata sampai dengan bulan ini misalkan, sampai dengan bulan Juni, dia belum ada tuh angsuran pasal 25 dari katakanlah bulan dia lapor SPT itu bulan April misalkan. Bulan April dia sudah lapor SPT, artinya harusnya dia sudah harus setor angsuran pasal 25 yang dideklar di SPT-nya dia tadi sebesar 500.000 itu sejak masa April. Artinya harusnya 500.000 itu sudah ada pembayarannya di bulan Mei, Juni, Juli misalkan gitu. Nah, ternyata si WP ini tidak setor gitu. Setor. Angsuran pasal 25-nya yang sudah dideklar. Nah, itu sama AR-nya itu nanti akan diterbitkan STP sanksi ya. Sanksi sanksinya itu pasal berapa ya? Pasal 14 14 kalau nggak salah ya. Sanksi PPh pasal 25. Tidak setor tahun berjalan. Oke, sanksinya itu ada di kok masih 2%. Harusnya itu dia
Online pajak. Online pajak. Pasal. Oke. Loh, bukan 2% ya. Kita coba. Dia pasal 14 ayat berapa ya? Sebentar. Cara cek sanksi bunganya itu ada di situs pajak ya, situs pajak, kemudian di tarif kurs. Hmm, cuman saya lupa pasal berapanya. Sebentar. Aduh. Aduh, muat pula ini DJP-nya. Belum banyak yang berubah ya di sini. Harusnya dia setor SKP kan bukan. PPh 25. Oke, tarif bunga. Tarif bunganya di pasal 14 ayat 3. 14 ayat 3. Dalam SPT tahunan ada yang namanya kredit pajak PPh 2. Oke. 14 ayat 3 ya. Oke, kita coba cek tidak. 14 ayat 3, 14 ayat 1. Oke, berarti. Oke. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak sebagian masa itu ditambah dengan ini. Oke. Eh Sebagai dimaksud pasal ayat 1 huruf A dan B. Huruf A dan B itu untuk ya ada di sini. Oke, dia ini ya masuknya ke pasal ini tadi ya, pasal 14 ayat 3 untuk apa menghitung PPh yang kurang disetor pada tahun berjalan di sini. Kemudian ya kita bisa ini ya cari-cari misalkan untuk masa katakan lagi nih, sekarang masa Juni gitu ya, masa Juni. Masa Juni dia belum setor nih, misalkan gitu ya. Harusnya tadi kan dia harus dia harusnya itu setor 500.000 gitu ya. 500.000 masa Juni harusnya dia harus setor itu maksimal tanggal 15 Juli misalkan. Kan kalau setor sendiri itu berarti tanggal 15 ya, pasal 25. Nah, ternyata sampai sekarang dia belum setor nih. Sampai tanggal 30 Juli sekarang itu belum store. Maka AR-nya akan menerbitkan STP pasal 14 ayat 3 yang berisi pokok pajak. Pokok pajaknya itu berarti yang 500.000 tadi kita tagih plus sanksi bunganya. Sanksi bunganya dari mana? Berarti dari 1 bulan, karena kan masih terhitung 1 bulan ya, bulan ini dikali 1%. 1% dari sini gitu. Jadi total STP-nya berarti 500.000 pokok pajak plus sanksinya tadi ya 14 ayat 3 berarti 500 kali 1%, berarti kurang lebih sekitar 5.000 ya, sekitar 5.000 gitu. Kurang lebih seperti itu cara menghitung sanksi pasal 25 gitu. Nah, ini kan untuk yang PPh 25 kalau kalau dia di SP tahunannya dia centang yang angsuran ya Pak ya. Terus Mm-mm. kalau misalnya kita nggak mau angsur dulu gitu untuk tahun Mm. pertama ini gitu, itu di SPT tahunannya ada boleh dikosongin Pak? secara secara apa ya secara sistem atau secara ini boleh secara ininya boleh tidak untuk tidak dicentang ya, tapi tergantung kadang-kadang kan gini, kadang-kadang AR-nya gitu ya berinisiatif ini kan ada PPh terutang, jadi sebenarnya pasal 25 itu hak hak kita untuk mengangsur, tapi juga menjadi kewajiban kita untuk mengangsur. Kenapa? Karena dianggap kan kita ada PPh terutangnya. Kecuali kalau
PPh-nya nol ya, atau dia misalkan rugi gitu ya, maka dia nggak ada kewajiban untuk setor pasal 25. Nah, di SPT-nya dia, SPT tahunannya dia itu, dia ya statusnya kurang bayar dan ada PPh terutangnya. Maka secara hitungan AR gitu ya, kita balik lagi ya ke AR-nya masing-masing, eh, nanti dia tetap akan menerbitkan STP-nya tadi gitu. Walaupun biasanya AR-nya itu sebelum menerbitkan STP tadi, biasanya akan didahului dengan surat teguran dulu. Surat teguran atau surat imbauan ya, supaya si wajib pajaknya ini setor pasal 25. Nah, baru nanti ketika ternyata tidak distorkan juga, biasanya nanti baru di STP oleh AR-nya. Dan ketika di STP kan tetap ya, yang pokok pajaknya tadi kan bisa jadi kredit pajak, bisa dikurangkan. Yang nggak boleh dikurangkan itu hanya sanksinya saja. Jadi misalkan tadi ya, total STP pasal 14 ayat 3-nya ini 500.000 plus 5.000. Jadi total STP-nya adalah 505.000 misalkan. Gitu. Nah, eh, yang bisa dikreditkan di SPT-nya nanti, di SPT 2024 ya, yang 500 ribunya, yang 5 ribunya ini itu tidak bisa dikreditkan. Gitu. Jadi buat kita sebadan yang baru itu baiknya gimana ya, Pak? Kalau memang Ang- kalau Angsur memang aja kita sudah atau menyiapkan cash flow kita, maksudnya kalau kita memang sudah menyiapkan bahwa nanti di tahunannya nanti PPh pasal 29-nya ya kurang bayarnya itu akan gede, ya nggak apa-apa, disiapkan aja. Tapi kalau memang kita eh, cash flow kita per bulan itu cukup gitu ya untuk mengangsur pasal 25 ya nggak apa-apa. Diangsur aja, tapi mungkin tidak terlalu besar ya, yang sesuai dengan kemampuan saja, baru nanti di 29-nya baru kita lunasi. saya masih bingung antara yang di SPT tahunan itu kan ada pengisian angsuran PPh 25 untuk tahun berikutnya. Nah, di situ Hmm. itu kalau misalnya kita nggak isi kan nggak bisa ya, Pak? Atau harus wajib wajib diisi? Nah, saya nggak bisa apa ya nggak bisa ngasih pendapat ya wajib atau enggak ya karena toh pada kenyataannya ketika itu tidak diisi pun tetap bisa lapor gitu, tetap dianggap lapornya benar gitu. Nah, cuman secara aturan memang ketika PPh-nya itu kurang bayar dan atau PPh terutangnya, maka angsuran pasal 25 itu harusnya ada gitu. Kalau angsuran 25-nya itu dimulai setelah laporan SPT tahunan, berarti mulai bulan Mei itu nggak masalah, Pak? Memang nggak masalah, memang Yang seperti itu. yang Januari sampai Aprilnya itu nggak akan jadi masalah ya, Pak? Nggak akan masalah Ya, gitu. oh. Jadi, nah, Januari itu basicnya atau apa namanya merefernya ke Desember tahun lalu. Jadi misalkan Desember itu nihil, nol. Ya sudah, berarti Januari, Februari, Maret sebelum SPT masuk, kita tetap nihil lapornya atau store-nya. Nah, setelah SPT 2023-nya masuk, ternyata di situ ada kurang bayar, maka ya kita harusnya ada angsuran pasal 25 menjadi 500.000 tadi gitu. Tapi kemudian kalau misalkan di Desember itu, katakanlah di Desember itu misalkan dia mengangsur 200.000. Ya sudah, berarti Januari, Februari, Maret itu kita mengikuti angsuran yang Desember itu, 200.000 berarti. Gitu. Iya, Pak. Gitu. Jadi Makasih memang ya, tidak Pak. Ya. selalu tidak selalu Januari sampai Desember itu angkanya sama enggak, karena angsuran berikutnya itu ditentukan setelah dia lapor SPT tahunan sama atau Tahunan. tidak, yaitu tergantung dari SPT-nya. Iya. Makasih ya, Pak. Sama-sama Ibu. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Kalau nggak ada saya nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Ini tentang surat keterangan bebas PPh 22 impor itu, Pak. SKB, oke. Ya, saya masih bingung nih. Kan tahun 2025 itu saya udah selesai nih UMKM-nya ya, Pak ya. Mm-mm. Terus SKB saya juga berakhir Desember besok. Nah, itu untuk SKB begitu atau
surat suka. keterangan surat keterangan bebas PPh 22. Saya kan buat nih kemarin. PPh Berakhir 22 atas apa? Atas impor? impor. Iya, Oke. impor, Pak. Saya berakhirnya besok Desember. Berarti kan Mm-mm. di Januari itu saya juga udah nggak UMKM lagi. Nah, Mm-mm. apakah saya bisa buat lagi, Pak? Karena kalau dihitung-hitung, saya hitung-hitung nih, Pak ya, secara gambaran sekarang ini kok ada, kan itu kan bisa dikreditkan, Pak. Kalau saya tetap bayar itu bisa lebih bayar jatuhnya, Pak. Iya, memang gitu. Jadi ya silakan aja ajukan SKB ya. Coba ajukan SKB sesuai dengan kan kalau nggak salah ada ya SKB pasal 22 kan bisa diajukan atas barang apa gitu ya tertentu kan ya. Iya, Apa contohnya kayak apa ya bibit pertanian atau yang ya. barang-barang Kebanyakan sih ke strategis lah gitu. Itu ada di iya, PMK-nya itu. Nah, memang memang kondisinya ketika kita nggak ada SKB dan kita akan dipungut pasal 22 oleh bea cukai, memang ada kemungkinan memang itu akan jadi lebih bayar memang di SPT-nya gitu. Karena kan tarifnya lumayan ya, 2,5% ya paling kecil ya, atau tergantung kalau nggak punya api 7,5 Pak, tujuh iya. koma lima Lumayan sih persen Pak. kan gitu kan Iya, lumayan juga gitu itu dari nilai nilai total kan sementara kalau SPT iya. tahunan kan dari laba Saya gitu laba, iya. jadi kalau labanya kecil ada kemungkinan kredit pajaknya gede dan akan menyebabkan lebih bayar cuman ya itu ya silakan lah di tax planning kan silakan diatur atur. Kalau memang seharusnya lebih bayar dan kita siap untuk restitusi dan diperiksa ya monggo, tapi kalau enggak ya silakan diatur-atur lagi seperti itu. Pak. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Dan ada lagi mungkin yang baru bergabung di sini ada sekitar 17 orang. Boleh mau bebas aja, nggak ada pertanyaan yang jelek ya, yang dasar simpel pun nggak masalah. Gitu. Kita diskusi aja karena saya yakin setiap orang di sini pemahaman pajaknya beda-beda ya, nggak bisa disamakan. Gitu. Silakan. Malam Pak, Malam ya. Pak mau tanya mengenai pajak faktur pajak di Gunggung dong Pak. Oke. Itu kalau misalkan yang kita beli bukan beli ya, kita jual di penjualan online gitu kan Pak. Mm-mm. Itu eh, kan ada yang mereka ada yang sebagian identitasnya dikasih gitu kan Pak. Terus Mm-mm. ada juga yang nggak mau nggak mau Mm-mm. kasih. Iya. Jadi itu sah-sah aja gak sih Pak kalau yang nggak mau kasih itu kita masukkan sebagai faktur pajak di Gunggung Pak? Iya. Eh, aturannya itu sebenarnya kalau untuk pajak digunggung adalah para ketika kita bertransaksi ke konsumen akhir ya, konsumen. Jadi Yang sekarang user. digunggung itu tidak lagi bicara pedagang eceran gitu yang harus berdasarkan clue dan sebagainya. Intinya adalah misalkan tadi ya, Ibu Titi punya jualan online nih. Kemudian yang beli adalah saya gitu ya misalkan. Saya ini adalah pemakai pribadi gitu. Jadi ketika saya beli di Ibu Titi ya saya pakai. Nah, kalau seperti itu silakan Ibu Titi gunakan mekanisme digunggung tadi. Jadi misalkan katakanlah harganya 1 juta, ya saya harus bayar tetap plus PPN ya, karena kan PPN itu kewajiban konsumen, bukan kewajiban si penjual. Penjual hanya menyetorkan saja. Jadi nanti ketika katakanlah harganya tadi 1 juta, yang saya bayarkan ke tokonya Ibu Titi ini berarti ya 1 juta plus PPN 11%. Tetap kita sebagai penjual tetap harus mengut PPN, walaupun tidak ada faktur. Makanya itu fungsinya dari digunggung tadi. Nah, memungutnya pakai apa? Memungutnya bisa pakai ya invoice, bisa pakai faktur penjualan yang intinya menyatakan di situ bahwa harga barang yang saya beli itu sudah termasuk PPN. Jadi simpelnya ada struk belanjanya seperti kalau kita belanja di Indomaret lah gitu. Di Indomaret itu kan atau Alfamart ya atau yang minimarket sejenis itu kan di situ mencantumkan ada NPWP, nama penjual, kemudian daftar barangnya apa saja, plus di bawah itu biasanya harga barang ini sudah termasuk PPN 11% misalkan. Jadi
tetap Ibu harus bikin invoice atau faktur atau yang sejenisnya, walaupun bukan faktur pajak ya. Di situ menyatakan bahwa saya sudah dipungut PPN. Kenapa? Jadi biar saya ketika bayar itu sudah plus PPN gitu. Itu kalau kondisinya adalah konsumen akhir. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata saya beli di tempat Ibu Titi, tapi kemudian saya jual lagi? Artinya kan itu berarti saya sudah bukan konsumen akhir. Saya bisa jadi itu pedagang eceran lainnya atau misalkan saya grosir misalkan. Nah, kalau seperti itu memang sebaiknya kita minta identitas entah itu NPWP atau NIK ya, karena kan sekarang udah bisa atau NPWP atau NIK gitu ya. Harus minta itu kemudian baru kita bisa buatkan faktur pajaknya. Tapi kalau ternyata si kekeh gitu ya, si pembelinya ini kekeh nggak mau ngasih dan kan kita sebagai penjual kan ya kita berada di pihak yang ya rugi dong kalau misalkan ini ternyata nggak jadi gitu ya, transaksi ini nggak jadi gitu. Nah, kalau seperti itu ya silakan aja mau nggak mau gitu ya mensiasatinya supaya tidak sampai kita disalahkan karena kita nggak mengut PPN, ya silakan aja itu dimasukkan sebagai yang digunggung. Tapi intinya adalah setiap transaksi, baik itu online maupun tidak, baik itu ke konsumen akhir maupun tidak, kita sebagai PKP, sebagai penjual, itu wajib memungut PPN, apapun kondisinya. Nah, untuk masalah administrasi pembuatan fakturnya, itu bisa kita sesuaikan. Kalau memang ke konsumen akhir, silakan, tidak perlu pakai faktur pajak. Tapi kalau ke pedagang eceran lainnya atau ke orang yang nantinya akan menjual kembali barang itu, gunakan faktur pajak. Tapi kalau memang dalam bisnis itu ternyata itu banyak halangannya, ya sudah kita balik lagi ke opsi yang pertama tadi, silakan gunakan yang digunggung tadi, Bu. Gitu. Oke, ternyata Ibu Titinya off ya, gitu. Tapi nanti setelah ini, Terlalu susah sih Pak. Kalau oh tadi putus ya Pak. iya, Sorry. Iya, nggak terlalu susah sih kalau yang untuk customer biasa. Yang susah itu yang customer online. Itu iya, susah. nggak Permintaan. apa-apa sih. Yang penting Ibu pada saat menjual ke online tadi, Ibu sudah sertakan bahwa ini sudah termasuk PPN. Atau ya, kalaupun nggak dibilang juga nggak apa-apa. Tapi ya harganya itu sudah include PPN lah. Jadi biar kita nggak rugi-rugi amat ya, karena sebagai penjual ya, karena memang itu kewajiban konsumen yang bayar, bukan kita sebagai PKP. Tugas kita Ya, cukup menyetorkan saja. dan itu arsipnya yang nota-nota itu aja kan Pak ya yang kita keluarkan dari Ya, itu nggak perlu dilaporkan di e-faktur, itu cukup direkap saja DPP-nya berapa, PPN-nya berapa, gitu. iya di formulir itu aja kan Di di AB, faktur. formulir AB. Mm. Iya iya. Ya oke Pak kalau gitu. Ya Pak, makasih. Sama-sama Ibu Titi. Ya, ada lagi silakan. Untuk rekamannya seperti biasa ya, nanti bisa ditonton kembali di YouTube untuk para yang untuk bagi membership. Gitu. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir dan bertanya di sini. Sekali lagi, disclaimer, jawaban yang saya berikan tadi tidak mewakili instansi tempat saya bekerja, dan ini adalah murni pendapat pribadi dan bersifat edukasi semata. Baik, itu saja dari saya. Terima Eh, kasih Pak Faris. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, di webinar berikutnya. Mungkin bulan depan kita akan coba adakan webinar khusus untuk para membership. Mungkin materinya entah PPN, entah PPH Badan ya. Ditunggu aja nanti tanggal mainnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih kasih. Pak Faris. Baik, terima kasih juga Bapak Ibu semuanya. Saya izin menutup Zoom. Terima kasih.